Halo. Selamat pagi. Semoga kita semua ada dalam kabar yang baik dan keadaan yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang ini ada euforia sepak bola. Ada Euro 2024 di Jerman, juga ada Copa Amerika. Masing-masing pendukung mendukung timnya sampai konvoi juga. Tapi di Sorong juga ada pesta akbar, Pesparawi ke-14. Dan hari ini di tengah-tengah kita ada hadir kontingen dari Kabupaten Meibrat. Boleh angkat tangan Kak, Kabupaten Meibrat. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mau masuk ke dalam sebuah pertandingan atau mengikuti sebuah perlombaan harus punya mental pemenang, percaya diri, tampil all out. Sebab kalau rasa gugup yang besar, nyali ciut, Ibu Bapak Saudara berhadapan dengan juri, dengan penonton, itu akan mempengaruhi penampilan. Jadi itu sebabnya atlet, itu sebabnya kontingen Pesparawi pasti latihan dengan disiplin. Dan bukan hanya latihan, tapi tentu juga berdoa ya. Kita lihat di televisi dalam pertandingan sepak bola ada pemain yang sebelum tegang atau mau masuk lapangan dia berdoa dulu. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua juga sesungguhnya sudah dilatih, sudah digembleng, dia dikaderkan untuk menjadi pemimpin menggantikan Musa. Sebelumnya Yosua pernah pimpin peperangan Israel melawan Amalek. Lalu kemudian Yosua juga menjadi bagian dari 12 pengintai yang diutus sebelumnya ke Kanaan. Nah, Yosua yang namanya berarti Tuhan menyelamatkan. Karena memang hidup Yosua adalah hidup yang berpegang pada janji penyertaan Tuhan. Karena hidup Yosua memang fokus untuk Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bacaan kita di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 18 dengan tema dari Sinode GKI di Tanah Papua, keteguhan dalam menghadapi tantangan. Bagian ini berisi perintah dan janji Allah kepada Yosua setelah kematian Musa. Yosua akan memimpin Israel memasuki Kanaan. Jadi Yosua juga harus punya mental pemenang, harus punya mental baja, hati yang kuat dan teguh, bukan hati yang lembek, bukan hati yang ragu-ragu, bukan nyali yang ciut, bukan nyali pecek. Karena itu baik ketika orang Israel sudah ditinggalkan oleh Musa. Musa tidak ikut serta nanti dengan mereka. Ataupun ketika Yosua akan pimpin Israel, bangsa yang keras kepala dan tegar lembut itu. Atau ketika situasi berhadapan peperangan dengan bangsa-bangsa Kanaan, situasi yang nanti akan dihadapi di Kanaan. Semua keadaan itu tidak boleh membuat Yosua punya ciut. Nah, apa saja perintah Tuhan dan janji Tuhan, Ibu Bapak Saudara? Yang pertama adalah perintahkan Yosua untuk kuat dan berani, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Tuhan berfirman, ayat 6, ayat 7, ayat 9, lalu ayat 18 umat Israel juga mengucapkan kata-kata peneguhan itu. Jadi di dalam teks ini ada 4 kali frasa ini muncul. Ibu Bapak Saudara, keteguhan artinya kekuatan hati untuk iman, untuk niat, tidak goyah, kuat berpegang pada sesuatu dan tidak berubah karena situasi di sekitar. Jadi itu berarti bahwa Yosua harus benar-benar kuat dan teguh hatinya untuk menerima mandat Tuhan sebagai pemimpin, supaya negeri yang Tuhan kasih tunjuk batas-batasnya itu, negeri yang katanya berlimpah susu dan madu itu, mereka akan tinggal dengan baik di dalamnya. Itu juga
Disebutkan di dalam ayat 8, supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Yang ketiga, Allah berjanji untuk Yosua bahwa Dia akan menyertai Yosua sama seperti Musa. Jadi kepemimpinan bisa berubah, tapi kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah, tetap sempurna. Dan penyertaan Tuhan itu yang menjadi sumber kekuatan dan keyakinan untuk mencapai tujuan. Karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, dan bukan karena pribadi para pemimpin. Ibu Bapak Saudara, apa respons dari Yosua dan umat Israel? Yosua atur strategi, dia sigap, langsung bertindak, perintahkan bangsa Israel untuk siapkan diri, siapkan bekal. Harus ada kesiapan dan disiplin untuk menghadapi masa depan, menghadapi perubahan dan tantangan. Dan apa respon Israel? Mereka juga menunjukkan kesediaan diri untuk siap dipimpin. Yosua perintahkan kemana? Mereka akan pergi. Mereka juga memberi dukungan, menguatkan Yosua supaya tetap kuat dan teguh hati. Jadi bersedia dipimpin, memberi dukungan itu penting untuk sama-sama menghadapi tantangan. Untuk Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah bisa bertubi-tubi datang untuk hidup kita. Bisa membuat kita sampai tawar hati, patah semangat, putus asa. Tapi ingat, orang yang percaya kepada Kristus hidup karena iman. Orang yang percaya kepada Yesus hidup menurut firman-Nya. Itu pesan untuk kita. Jadi kalau ada kekhawatiran di dalam hati, hadapi dengan sikap iman, keteguhan hati dalam Kristus. Karena di dalam Kristus ada pengharapan, ada kepastian di dalam ketidakpastian hidup. Hari ini Ibu Bapak Saudara ada satu anak yang akan menerima sakramen pembaptisan. Orang tua harus memiliki keteguhan hati, kuat hati, supaya anak juga punya keteguhan hati untuk menghargai baptisan yang diterima hari ini. Sekali seumur hidup, tidak terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang kemudian bikin baptis ulang, ikut baptis ulang. Hari ini kita juga ada dalam ibadah minggu keempat, ibadah kontekstual untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati tanggal 5 Juni lalu. Kita harus ingat, sebagaimana negeri Kanaan, mandat Tuhan bagi Yosua dan Israel untuk negeri yang berlimpah susu dan madu itu. Ingat Ibu Bapak Saudara, Tuhan juga kasih mandat untuk kita, untuk Papua, surga kecil yang jatuh ke bumi, supaya kita menjaga alam. Ini tanggung jawab kita semua, warga gereja, warga masyarakat. Jadi di hari ibadah kontekstual untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup ini, mari kita bersyukur untuk tanah Papua yang kaya, yang subur. Tapi kita juga mesti teguh hati, mesti kuat hati, sebagaimana Israel nanti di negeri yang berlimpah susu dan madu. Jangan terlena sampai lupa diri, lalu lupa Tuhan. Jadi ingat, alam ini, bumi ini, tanah ini kita kumama. Jangan sampai lupa diri dan lupa mandat Tuhan untuk menjaga alam, supaya hujan sedikit, jangan banjir lagi. Hari ini juga ada majelis jemaat yang bawa bunga, bibit bunga, ada warga jemaat yang bawa. Tanah yang kaya ini mesti kita rawat, mesti kita jaga. Ingat Ibu Bapak Saudara, kalau Tuhan pakai Yosua